Bismillahirrahmanirrahim. Kredit pada dasarnya adalah bukan sesuatu yang salah. Selain daripada emas dan perak, jual beli kredit adalah boleh. Cuman kreditmu ke siapa? Misalnya saya punya motor, saya jual kepada Anda. Saya kasih jual 10 juta, dibayar 10 bulan. Setiap bulannya adalah 1 juta. Itu kredit yang sah karena motor saya. Tapi kalau sudah Anda kredit ternyata developernya juga nggak punya duit, akhirnya gandeng sertifikatnya dititipkan di bank. Banknya konvensional, berarti dicampur aduk di situ dari kredit yang sah, termasuk mobil semuanya, kredit mobil yang semula kredit adalah pada dasarnya adalah sah, dicampur aduk dengan masalah pembiayaan dari pembiayaan yang konvensional yang di situ ada ribanya. Maka Anda itu termasuk dalam masuk wilayah lingkungan riba, mendukung riba, dan Anda ikut membayar riba tanpa Anda sadari. Sebab apa? Anda telah mengambil rumah atau mobil itu, Anda membayar untuk siapa? Untuk bank, sama membayar untuk yang punya developer. Jadi Anda adalah orang yang paling double bodoh. Mohon maaf, bukan Anda maksudnya. Anda membayarkan bunganya sama memberikan untung kepada yang punya yang menjual rumah. Jadi bunganya pun bukan dia yang bayari, Anda yang bayari. Hebat bener ya. Nah, itu Anda orang baik untuk cuma Anda orang yang sangat dermawan untuk masuk kepada neraka nanti. Jadi harus waspada di situ. Saya ingatkan kepada semuanya, untuk bank syariah harus didukung besar-besaran. Anda harus, biarpun ada kekurangannya, saya selalu membahasakan bahasanya itu adalah bayi yang kita nanti-nanti kelahirannya. Ternyata bayi namanya bank syariah lahir alhamdulillah tapi cacat. Tapi setelah cacat apakah kita bunuh? Ya enggak dong. Bagaimana cacat? Karena kurang vitamin. Karena orang-orang kaya duitnya banyak dititipkan di tempat yang enggak benar, sehingga dia mau besar enggak bisa. Sehingga programnya pun tidak bisa berkembang. Karena apa? Yang kaya tidak mau nitipkan di sana. Agar tidak cacat, ayo bergabung semuanya di situ, sehingga syariah bisa ditegakkan dengan benar. Nah kalau semua, apalagi digembosi, jangan ke sana, semakin nyungsep itu bank syariah. Semakin tidak mampu bisa dijual nanti. Akhirnya dipilih oleh orang kafir. Sama aja bohong nanti. Jadi sekali lagi ada semua gebiar Islam, label Islam, syiar Islam, biarpun dia cacat, ayo kita dukung dan kita sempurnakan bareng-bareng. Biarpun banyak kritiknya kami kepada bank syariah tentang kredit emas masih dibela, saya dikirim surat lagi. Tidak usah ngirim surat ke sini, sudah jelas hukumnya kredit emas. Tidak benar, memang orang mati kalau tidak kredit emas. Tidak mendesak, kenapa harus? Itu kan hanya tren bisnis saja, atau memang ada pengerukan keuntungan yang lebih besar lagi. Nggak ada nilai tolong menolongnya, bahaya nanti. Jadi kalau sudah dikatakan ulama haram, ya sudah, cari yang jelas, yang pasti halal. Mudah itu semuanya. Nah, adapun tobatnya bagaimana? Saya sudah terlanjur ngambil rumah, tapi melalui konvensional. Tobat yang pertama adalah jangan Anda mengambil lagi, ya kan? Sudah berjanji tidak akan ngambil lagi. Yang masalah adalah tobat sekarang, besok ngambil lagi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jika bisa dirubah dengan transaksi syariat, Anda harus berubah transaksi syariah. Kalau tidak bisa, gimana? Mau tidak mau, maka kita harus selesaikan. Sebab kalau tidak nanti semuanya dijabel, diambil itu rumah, itu mobil diambil, maka selesaikanlah. Sampai selesai. Setelah selesai, kembali yang pertama. Anda tidak akan mengambil lagi. Selesai, tatanya pengen, mak, ngambil lagi yuk. Tapi astagfirullahaladzim, bohong itu istilahnya. Tobatmu nggak benar. Jadi adalah berhenti dari itu, diganti dengan yang syariah. Atau kalau ternyata susah prosesnya, selesaikan sampai Anda tidak punya tanggungan. Sebab Anda kalau tidak masuk penjara nanti, atau barang Anda habis semuanya. Baik, selesaikan. Kalau bisa dirubah kepada bank syariah. Kalau ternyata Anda kalau sudah ini selesai, baru nanti yang pertama tadi Anda berjanji untuk tidak mengambil lagi dengan cara yang tidak syar'i, tidak melalui bank syariah. Ini saja, semoga Allah menjaga kita dari yang haram, menjauhkan dari riba. Ingat wahai hamba-hamba yang masih diuji dengan urusan riba, Anda harus yakin yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang menjadikan orang Abdurrahman bin Auf kaya adalah Allah. Maka ambillah rezeki dari Allah dengan cara yang diridhai oleh Allah. Baik, jika Anda termasuk orang yang masih banyak berurusan dengan riba, ingat tadi bahasa insyaf, sadar, mohon kepada Allah. Jangan membela kesalahanmu, jangan banyak berhujjah, istighfar yang banyak, hijrah perlahan. Kalau sudah
kita hijrah perlahan, Allah melihat hati kita, lalu dimudahkan untuk hijrah. Yang menjadi masalah adalah itu si manusia yang banyak berhujjah. Kok gitu saja? Oh iya. Apalagi sekarang ada penggembosan. Bank syariat tidak beda dengan bank konvensional. Yang dilihat dari sisi yang tadi, yang negatif tadi, yang cacatnya, bukan yang lain. Transaksi syariatnya sudah banyak. Yang dilihat cacatnya. Cacatnya disamakan dengan bank konvensional. Berarti bank konvensional sama dengan cacatnya. Kan paham seharusnya kalau orang cerdas mikir. Kemudian setelah itu lalu berkata, nggak ada beda antara bank syariah dengan bank konvensional. Persis sama orang Yahudi waktu Nabi mengatakan, jangan berurusan dengan riba. Orang Yahudi menolak Muhammad itu aneh-aneh. Kita tidak boleh riba, tapi boleh dagang. Innamal bai'u mithlu riba. Orang Yahudi berkata, jual beli itu sama dengan riba, sama-sama cari untung. Kenapa riba dilarang? Maka kalau sudah ada bank syariah, hendaknya kita serukan. Kita menyeru kepada semua untuk mendukung bank syariah. BMT saudara-saudara kita.